Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy dong sahabat Bob ya. Lukaku sudah kembali ya. Kita akan lihat nanti pertandingan berikutnya bagaimana. Yang penting adalah positifnya, secara fisik dia semakin bagus. Begitu juga dengan Gosen dan pemain-pemain lain sahabat Bob. Jadi ini berita baik buat kita. Kita hanya tinggal menunggu beberapa pemain supaya timnya komplit sahabat Bob. Sebelum gua mulai sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ini gua akan berbicara sedikit tentang Skriniar ya. Kemarin kita bahwa kemungkinan dia akan pergi dan bagaimana banyak sekali drama-dramanya. Ternyata sahabat Bob ya, bahwa ternyata kemarin pesta ulang tahunnya si Zhang, terus makan malam Natal dan pranatal istilahnya ya. Jadi ini sahabat Bob, jadi ada tanda-tanda optimis muncul dari pertemuan pranatal agent Skriniar dengan Inter sahabat Bob ya. Sebagai pertemuan berikut ditetapkan Januari. Jadi sebenarnya Opa Marotta dan Ausilio udah nggak berharap. Ternyata ada keinginan dari Skriniar dan perwakilannya untuk melanjutkan negosiasi. Nih, gue bacain sedikit ya. Ini menurut Gazzetta dello Sport hari ini ya, melaporkan bahwa Inter mengadakan pertemuan dengan perwakilan agennya Skriniar, Roberto Sistici, yang berlangsung sekitar 2 jam sahabat Bob ya, dan telah menjadwalkan kembali akan ketemu Januari. Nah sebenarnya Inter pengennya kan sebelum Natal udah kelar. Cuman itu yang gua bilang di video gua sebelumnya, bahwa Inter tidak memberikan deadline buat Skriniar ya, karena itu keputusan ada di dia. Inter udah memberikan penawaran yang luar biasa dan maksimal yang mereka bisa sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu. Nah negosiasi kontrak antara Inter dengan Skriniar telah berjalan dengan baik dan dimulai dengan tanggapan sang bek terhadap kontrak klub yang telah tertunda meskipun diharapkan kelar di Natal. Nah hal ini menimbulkan pesimis ya dari klub, bahkan dari Ausilio terhadap Skriniar gitu loh. Namun menurut Gazzetta dello Sport, Opa dan Ausilio ya telah mengadakan pertemuan dengan agen Skriniar. Nah, tujuannya adalah pertemuan tersebut tidak terlalu mencolok. Jadi memang tidak terlalu mencolok supaya tidak ada isu-isu macam-macam gitu sahabat Bob ya, dan menghindari banyak menghindari banyak perhatian sehingga dapat bekerja dengan tenang dalam negosiasi ya, karena memang ini kan sangat viral ya, bahkan Skriniar kemungkinan dia menolak, tapi ya kita lihat bagaimanapun Skriniar tidak pernah berbicara bagaimana apakah dia mau bertahan atau dia mau pergi, tidak pernah sahabat Bob. Ini luar biasa juga ya, bahwa dia cuek aja gitu loh sahabat Bob ya. Nah tujuannya adalah agar pertemuan tersebut dari pertemuan tersebut adalah untuk menegosiasikan gitu loh sahabat Bob ya. Nah Inter mengenai negosiasi ini lebih optimis telah mengadakan putaran pembicaraan terakhir ini. Keputusan antara Inter dan Sistici adalah agar negosiasi ditunda kemudian dilanjutkan setelah liburan Natal. Oleh karena itu pertemuan berikut akan ada di Januari ya. Nah ini yang gue bilang tadi ya, bahwa memang bahkan Zhang kemarin ya, kalau Skriniar akhirnya tidak perpanjang kontrak, dia kan juga ada mengincar Koulibaly gitu kan, itu kemarin ya. Nah sekarang kalau misalnya Skriniar memang ingin tetap di Inter, ya kita lebih baik ya. Gue jujur aja, gue suka dengan Skriniar ya. Nggak tahu sahabat Bob suka atau tidak, tapi menurut gue ya pemain-pemain Inter yang pemain-pemain inti, gue suka-suka aja ya. Kenapa? Mereka yang membuat Inter juara, mendapatkan trofi tahun lalu gitu loh. Jadi bagaimanapun ya, kita kalau kehilangan Skriniar gak gampang nyari pengganti. Walaupun kemarin Scalvini lah, Koulibaly lah, Bekau lah, kan perlu lagi adaptasi sahabat Bob. Sementara Inter lagi istilahnya ulah padu dengan yang sekarang gitu loh. Ya itulah, tapi kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Apakah akan bertahan atau dia pergi. Yang penting adalah ini adalah satu berita baik, ternyata sudah ada pertemuan dengan agennya kemarin sahabat Bob. Jadi ini
optimis ya buat kita sebagai Interisti, pendukung Inter ya. Apalagi Skriniar memang diplot untuk menjadi kapten. Tadi pagi dia juga menjadi kapten ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi berikutnya, sahabat Bob. Nah, terus sedikit gua bicara Lukaku. Tadi kan gua di video gua sebelumnya juga bicara tentang Lukaku gitu loh. Jadi ya Lukaku secara fisik udah bagus. Secara ya mungkin sahabat Bob mungkin melihatnya beda ya. Kalau gua melihatnya dia bermain 87 menit sahabat Bob, dan dia membuktikan diri bahwa secara fisik dia udah mulai bagus ya. Semoga aja sahabat Bob ya secara psikis dan bagaimana teman-temannya dia mendukung dia untuk bisa mencetak gol, untuk mengkontribusikan bola buat dia. Lihat bagaimana dia merayakan golnya bersama teman-temannya, luar biasa sahabat Bob. Jadi kebangkitan, semoga aja kebangkitan Lukaku membantu kita, karena kita akan ketemu dengan Napoli, Liga Champions ada Porto, terus Serie A, ada Coppa Italia. Jadi banyak sekali sahabat Bob. Jadi kita memang butuh yang namanya Lukaku. Walaupun nanti istilahnya Thuram masuk, itu akan jauh lebih baik lagi sahabat Bob. Jadi ada tambahan karena Korea kan masih cedera gitu loh. Ya, itu untuk Lukaku. Nah, sahabat Bob, ternyata kita berbicara, sahabat Bob masih ingat ya, Yunus Musa ya, masih ingat ya. Ini memang Inter tidak akan menyerah untuk Musa. Dia bisa menjadi wakil Barella karena memang dia kan salah satu gelandang box to box ya, pemain Amerika ini luar biasa, bermain di Valencia ya, pernah dulu gue bilang. Jadi dia ini dihargain sama Valencia tuh 20 juta ya. Nah, kesepakatan tuh dapat dibiayai dengan keluarnya Roberto Gagliardini selama pasar transfer Januari. Tetapi tidak dikecualikan bahwa mungkin ada operasi kecil lainnya ya yang memungkinkan Inter mengumpulkan lebih banyak uang. Musa dalam ide Inter adalah menjadi wakil yang ideal untuk Barella, tetapi dalam hal ini bisa mengambil alih dari bagian manapun dari gelandang Inter ya. Ausilio menginginkan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Valencia hanya ingin menjualnya ya. Jadi kita akan tunggu aja apakah ini akan terwujud, apakah ini di Januari atau musim depan sahabat Bob. Kita tunggu aja. Memang Musa ini bagus kalau sahabat Bob lihat bagaimana permainannya, coba lihat deh. Ya apalagi dia waktu kecil adanya di Italia gitu loh sahabat Bob. Jadi kita tunggu gebrakan-gebrakan Inter ya. Nah, jadi rasa optimis ini ya gua jujur aja senang gitu loh. Terus siapa? Zeko juga udah ditawarin kontrak ya sama Inter itu dengan gaji 2,8 juta ya, dan apakah dia setuju atau tidak ya kita tunggu aja ya. Di Ambrosio juga Inter lagi sekarang akan mengadakan pertemuan untuk memperpanjang kontraknya. Jadi ya pemain-pemain yang akan habis kontraknya memang akan ada pertemuan. Handanovic kita nggak tahu apakah dia akan bertahan menjadi pemain lagi di musim depan atau dia akan menjadi staf pelatihnya Inzaghi. Kita tunggu aja sahabat Bob. Jadi memang kita benar-benar urgent ya. Bagaimanapun berita-berita kemarin yang ini mau dijual mau ini, tapi ya kita berharap itu tidak terjadi gitu loh. Karena memang ya kalau bicara klub, bicara finansial ya kita tahu bagaimana kondisi Inter gitu. Tapi dengan ada kemauan pemain untuk bertahan ya seperti Bastoni lah, disuruh mau dijual pun dia nggak akan mau gitu loh. Barella dulu juga ada yang mengincar Real Madrid, Liverpool, tapi dia nggak mau gitu loh. Nah semoga aja Skriniar ini benar-benar loyal ke Inter, karena kita berharap ya kita memang punya back dan kapten ya seperti yang ditunjukin oleh Javier Zanetti sahabat Bob. Jadi ya ini suatu berita menurut gue ya. Ada optimis lah, kita harus optimis ya, benar gak sahabat Bob? Walaupun nanti akhirnya seperti apa, tapi ya kita nikmati dulu nih berita-berita, apalagi udah ada pertemuan terbaik antara perwakilan Skriniar dengan manajemen sahabat Bob. Apalagi kemarin udah pada pesimis kan, nah sekarang muncul lagi. Semoga aja, tapi kalau memang akhirnya dia pergi ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau dia bertahan akan jauh lebih baik dan Inter pasti makin kuat. Nah satu lagi ya, candaan gua tadi ya, kalau misalnya Skriniar akhirnya nggak pergi, dia takut tahu nggak? Waktu zamannya Ibrahimovic nggak mau lagi di Inter, pindah ke Barcelona karena pengen juara Liga Champions. Tapi ternyata pas dia pergi, Inter yang juara Liga Champions. Nah jangan sampai itu, misal dia pindah ke PSG, ternyata yang jadi juara
Inter gitu loh kan, akhirnya menyesal sendiri gitu loh, apalagi dia di Inter udah 5 tahun dan sudah saling mengenal, chemistry-nya antar pemain, manajemen dan pelatih itu juga luar biasa. Jadi ya semoga apresiasi gua buat Skriniar, semoga dia bertahan. Lihat di belakang gua ya, gambar dia, ini juga gambar dia ya. Semoga aja sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.